Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Selamat jumpa lagi di acara kebaktian doa di malam hari ini. Gak sangka ya, hari ini udah pertengahan bulan September dan sebentar lagi kita akan merayakan Christmas dan akhir tahun dalam kurang lebih 2 minggu. Waktu berubah, tetapi kasih sayang Tuhan Yesus selalu sama. Gunakanlah waktu-waktu kita sebaik mungkin, dan kebaktian doa malam hari ini, marilah kita semua melihat apa yang kita minta selama tahun 2024 dan lihat juga blessing atau anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Marilah kita fokuskan hati dan pikiran kita di malam hari ini di kebaktian doa melalui saat teduh. Marilah kita semua membaca bersama-sama nas panggilan beribadah dari buku Mazmur pasal 25 ayat 5 yang berbunyi, "Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari." Dengan topik di malam hari ini yang berjudul Hati sebagai Hamba. Dan sangat baik kalau kita menyanyikan lagu pertama kita yang berjudul juga Hati sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun jua saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Marilah kita tundukkan kepala kita untuk doa pembukaan. Ya Tuhan, kami hadir di malam hari ini berkumpul bersama untuk memulai kebaktian doa. Kami berdoa untuk penyertaan-Mu dalam jalannya kebaktian doa dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu ini saja yang dimuliakan, dan apa yang kami minta tetap
fokus untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pak Samuel yang bertopik keselamatan oleh iman. Kami juga berterima kasih kepada Pak Jose yang memberikan firman-Mu minggu lalu mengenai Bapak yang sangat menyayangi kami semua. Cinta-Mu yang sejati dapat memberikan pedoman bagi kita semua. Terima kasih ya Bapak, dan dalam nama Yesus kami semua berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan masuk ke dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini yang akan diambil dari surat Roma pasal yang keempat ayat yang pertama sampai 15 dengan tema yang diberikan kepada saya adalah keselamatan oleh iman. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Surat Roma pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ke-15. Jadi, apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan kepadanya. Adakah ucapan bahagia itu hanya berlaku bagi orang yang bersunat saja atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan itu, dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Mari sebelum kita masuk ke dalam perenungan, kita akan bersama-sama minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh berdoa dan juga boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau menolong kami semua ketika kami akan bersama-sama berupaya untuk memahami kebenaran firman-Mu, terlebih kami boleh mengaplikasikan hal ini dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kami, bukakan hati dan pikiran kami. Kau juga menolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan kekurangan agar dapat menjelaskan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa bagian ini adalah bagian dari surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat orang Kristen di Roma. Dan kita tahu bahwa ketika Rasul Paulus menuliskan surat ini, gereja di Roma itu terdiri dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang bukan Yahudi. Saya rasa saya pernah menjelaskan mengenai hal ini sebelumnya. Nah, tetapi di dalam bagian ini secara khusus Rasul Paulus berbicara khususnya kepada orang Yahudi. Kita tahu dari mana? Karena tadi di bagian awal di dalam surat Roma pasal yang keempat di ayat yang pertama, Rasul Paulus langsung membahas yaitu orang yang sangat-sangat dihormati, seorang tokoh yang sangat dihormati oleh orang Yahudi yaitu Abraham. Yang menjelaskan bahwa Abraham itu dikatakan sebagai orang beriman atau bapak orang beriman atau dia dinyatakan sebagai orang yang benar bukan karena
dia adalah orang benar, tetapi karena Allah yang menyatakan bahwa dia benar. Nah, bagian ini ketika dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada orang Yahudi, saya rasa ini adalah bagian yang penting. Kenapa? Karena kita tahu bahwa orang Yahudi itu punya satu tradisi yang sangat ketat. Mereka menjaga atau berusaha menjaga hidup mereka di dalam hukum Taurat. Mereka mencoba memenuhi aturan-aturan yang sedemikian rupa ada di dalam hukum Taurat, dan mereka juga memelihara kehidupan ibadah mereka. Mereka beribadah, tahun sekali mereka pergi ke bait Allah. Mereka melakukan eh, rupa-rupa kebiasaan yang menjadi bagian dari tradisi mereka sebagai orang Yahudi. Mungkin untuk masa kini, kalau kita mengkontekstualisasikan, ini adalah orang-orang yang bukan hanya hidup beragama saja, tetapi orang-orang yang mencoba mengaplikasikan kehidupan mereka, iman mereka di dalam satu perbuatan yang nyata, melalui misalnya menolong orang lain, mungkin memberikan persembahan, melayani, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Kemudian, kalau begitu, kita diselamatkan oleh apa? Begitu ya. Apakah yang menyelamatkan Abraham? Apakah yang menyelamatkan orang-orang percaya pada saat itu di dalam ketika eh, Paulus berada dalam masa gereja mula-mula? Ya, apakah yang menjadi keselamatan itu? Bagaimana kita bisa memaknai keselamatan? Ketika dikatakan bahwa kita itu diselamatkan oleh iman, ya, seringkali kita sering mendengar sebagai orang Kristen bahwa kita ini semua diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Tetapi pada saat yang sama, kita sebagai orang Kristen juga dipanggil untuk melakukan perbuatan baik. Kita seringkali eh, disorot karena orang Kristen seringkali dikatakan hanya mengaku beriman, beriman, tetapi kita tidak menyatakan itu di dalam kehidupan kita. Nah, ada orang yang mengatakan saya diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatan baik saya. Tapi juga ada orang yang mengatakan bahwa iman saja tidak cukup, harus ada perbuatan. Manakah yang benar? Nah, kita mau melihat secara lebih jauh, khususnya di dalam bagian firman Tuhan yang tadi telah kita baca bersama-sama. Ada beberapa konsep yang kita sudah sering dengar dalam kita mencoba melihat makna keselamatan oleh iman ini ya, Bapak Ibu Saudara. Beberapa konsep ini yang sering kita dengar adalah misalnya kata-kata seperti eh, justification atau pembenaran. Karena kita dikatakan kita dibenarkan oleh iman, justification by faith ya. Jadi istilah konsep yang pertama adalah pembenaran. Setelah itu kita juga mengenal kata keselamatan ya, bahwa kita ini memperoleh keselamatan. Kita juga mengenal istilah iman ya, faith. Dan kita juga mengenal istilah perbuatan baik. Nah, bagaimana kita bisa menghubungkan pemahaman-pemahaman ini, ya, konsep-konsep ini? Nah, saya mencoba mencari satu ilustrasi yang mungkin bisa menolong kita. Dan saya mungkin salah satu ilustrasi yang mungkin kita bisa lihat bersama adalah ilustrasi misalnya, saya rasa mungkin ya hampir eh, kita semua mungkin di sini hidup di dalam zaman modern ini, ya, rasanya hampir kita semuanya mungkin punya yang namanya rekening gitu ya, atau kita punya tabungan misalnya di bank kalau kita menaruh uang di bank gitu ya. Eh, atau misalnya ada orang yang misalnya memiliki em, kartu kredit misalnya ya. Em, ada orang atau orang yang memiliki eh, eh, account misalnya ya. Nah, kalau kita memiliki account, entah itu tabungan, entah itu kartu kredit dan lain sebagainya, kita mengenal bahwa ada konsep yang namanya hutang, betul ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bisa mengambil ini sebagai salah satu ilustrasi untuk menolong kita memahami ya. Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Nah, kita berawal dari sini ya. Ini titik awal kita bahwa sebagai manusia kita eh, berawal dari titik hutang. Karena kita memiliki hutang dosa itu tadi. Nah, kalau kita ibaratkan hutang itu sebetulnya di account kita itu, katakanlah kita punya statusnya itu, kalau orang berhutang itu artinya kita bukan plus, tapi minus. Betul.
bukan plus tetapi minus. Ya, jadi andaikan kita misalnya di rekening kita itu ada tanda minus, minus katakanlah misalnya di sini minus 100 begitu ya. Maka kita katakanlah berawal dari titik minus 100. Nah, ketika kita eh, sebagai orang berdosa, kita memiliki status minus. Ketika kita mengalami pembenaran atau justification, ya, maka sebetulnya ada dua hal yang kita terima. Ya, justification atau pembenaran dari Allah itu adalah ketika kita menerima dua hal. Yang pertama itu sesuatu yang mungkin bersifat negatif, yang kedua itu sesuatu yang bersifat positif. Maksudnya apa? Waktu kita dibenarkan, kita memperoleh justification, ya, kita memperoleh dua hal yaitu pengampunan dan kita pada saat yang sama memperoleh kebenaran Kristus. Ini maksudnya apa? Nah, kalau saya menjelaskan kembali kepada ilustrasi tadi, ya, maka em, kalau misalnya kita melihat ya seperti yang tadi sudah kita lihat dari Roma pasal 4, saya akan baca kembali bagian ayat yang ketiga b sampai ayat yang kelima. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, jadi kalau kita kembali kepada ilustrasi tadi, kita memiliki titik awal itu sebagai orang-orang yang berhutang, karena hutang dosa. Kita awalnya itu adalah, status kita adalah minus 100 itu tadi ya. Nah, pembenaran yang kita terima dari Tuhan, ya, ketika kita menerima justification itu, maka hal yang pertama kita terima dari Tuhan adalah yang tadinya kita memiliki status minus 100, maka pengampunan itu menghapuskan hutang tadi yang tadinya minus 100 menjadi 0. Ya, Bapak Ibu menangkap ya di sini ya. Jadi yang tadinya minus 100 kita menerima pengampunan dari Tuhan. Dari minus 100 menjadi 0. Itulah pengampunan Tuhan. Forgiveness. Hutang itu dihapuskan. Nah, tetapi tidak berhenti di situ. Pengampunan dari Tuhan atau pembenaran justification itu tidak berhenti di pengampunan saja. Tetapi di dalam ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, kita menerima pengampunan, hutang kita dihapuskan dari minus 100 menjadi 0, lalu apa yang terjadi? Kita mendapatkan 1000, kalau saya boleh ibaratkan di sini. Karena bukan hanya hutang kita yang dihapuskan, tetapi kita memperoleh status orang benar melalui kebenaran Kristus. Itu yang tadi kita sudah baca di surat Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-3b, bahwa waktu ketika Abraham dikatakan, lalu Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kita memperoleh status orang benar. Ya, karena kita sendiri bukan orang benar, tetapi kita memperoleh status orang benar. Ibaratnya orang yang dari minus 100 diampuni utangnya menjadi 0, dan bukan hanya di situ, tetapi ditambah, diberikan kredit begitu, diberikan satu saldo begitu, kredit ditambahkan bukannya 100 tapi 1000. Ini cuma ilustrasi saja ya Bapak Ibu. Artinya apa? Kita diberikan lebih daripada yang sebelumnya kita miliki. Kalau sebelumnya kita hanya hutang minus 100, dari minus 100 itu menjadi katakanlah 1000 atau 10.000. Terserah Bapak Ibu. Ini hanya ilustrasi saja. Jadi kita memperoleh bukan hanya pengampunan, tetapi status sebagai orang benar melalui apa? Melalui kebenaran Kristus. Jadi yang benar, yang memiliki kebenaran itu hanya Kristus. Tetapi karena kita dibenarkan, maka kita memperoleh status kebenaran, yaitu kebenaran siapa? Kebenaran Kristus. Ya, maka itulah eh, keselamatan yang atau pembenaran yang tadi kita alami itu. Nah, bagaimana dengan keselamatan? Nah, keselamatan ini adalah ketika kita memperoleh pembenaran dan kita meresponinya dengan iman. Sehingga itu sebabnya
dikatakan bahwa kita ini diselamatkan oleh iman. Kita dibenarkan dan tidak berhenti di situ saja, tetapi kita meresponnya dengan iman. Itulah pengalaman keselamatan itu tadi. Kita dibenarkan oleh Allah dan kita meresponinya dengan iman. Ya, itu adalah keselamatan atau salvation. Kita mengalami pembenaran oleh Tuhan dan kita meresponnya dengan iman. Ya. Jadi kembali kepada pertanyaan yang tadi, kalau begitu, apakah kita diselamatkan oleh eh, perbuatan baik atau oleh iman? Apakah iman saja cukup atau ada hal yang lain? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa sebetulnya yang menyelamatkan kita adalah tadi sudah kita sudah lihat. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita memperoleh dua hal dalam pembenaran, yaitu apa? Penghapusan hutang dosa, dan kedua adalah kita memperoleh status sebagai orang benar. Dan kita diselamatkan karena kita merespon itu dengan iman. Nah, setelah kita diselamatkan, maka, nah saya beri eh, iman atau faith dengan eh, tanda tanda satu di atas itu artinya apa? Ini adalah iman, bukan iman eh, yang sebelumnya kita tadi sudah melihat ya, tapi ini adalah iman kehidupan kita sebagai orang yang sudah dibenarkan. Maka sebagai orang yang sudah dibenarkan, kita bukan hanya mengalami pembenaran, tetapi kita hidup di dalam pekerjaan baik. Itulah iman keseluruhan. Ya, bukan hanya sekedar iman itu hanyalah apa? Seringkali orang mengatakan, oh iya, saya beriman, begitu ya. Oh saya percaya, saya percaya. Tetapi apa buktinya kita percaya? Apa buktinya kita beriman? Nah, itu harus tercermin di dalam kehidupan kita, yaitu kita hidup di dalam pekerjaan baik, hidup di dalam kita mengiring Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita simpulkan dari apa kita lihat malam hari ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita melihat di sini Paulus menekankan bahwa Abraham, bapak orang beriman itu dibenarkan sekali lagi bukan karena dia orang benar, tetapi karena dia adalah orang berdosa yang menerima status sebagai orang benar. Itu yang Paulus sedang tekankan di dalam bagian ini. Ya. Dan selanjutnya, iman adalah satu sarana di mana kita menerima anugerah keselamatan dari Allah. Diselamatkan oleh iman artinya yang menyelamatkan kita adalah bukan iman itu sendiri, tetapi anugerah Allah yang kita respon melalui iman. Nah, saya ingin menunjukkan ini dengan satu ilustrasi. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat gambar ini, ya, ini adalah gambar. Ini hanya sekali lagi hanya ilustrasi saja. Orang yang bergelantungan, ya, di atas tebing, ya, di atas batu karang tebing, dia dia bergelantungan, dia berpegangan terhadap eh, kedua tangannya memegang satu tali ini, ya. Nah, ini bisa jadi satu ilustrasi di mana kita melihat diselamatkan oleh iman. Nah, pertanyaan saya ketika kita melihat gambar orang yang sedang bergelantungan di atas tebing yang curam ini, apakah yang menyelamatkan dia? Apakah tali itu yang menyelamatkan dia atau apa? Tali itu hanya, kalau kita melihat di sini, tali itu hanya apa? Hanya media, hanya medium, ya. Eh, Memang kalau dia melepaskan itu dia pasti akan jatuh dan mati. Itu sebabnya dia berpegangan kepada tali itu. Tetapi yang menyelamatkan dia bukan tali itu. Yang menyelamatkan dia adalah objek yang di mana tali itu terikat, yaitu satu objek yang kuat, yang kokoh, yang tidak goyah, yang mana si tali itu diikatkan ke objek tersebut. Objek itulah yang kuat, yang menyelamatkan yang sesungguhnya. Tali itu hanya sebagai wadah atau sebagai alat saja, ya. Tali itu tidak menyelamatkan dia. Yang menyelamatkan adalah objek, ya, entah itu batu yang besar atau pohon yang kuat yang bisa memberikan kekuatan sehingga dia bisa bertahan, bahkan nanti ditarik begitu ya sehingga dia selamat. Nah, jadi sekali lagi kalau kita mengkaitkan ini dengan konsep keselamatan kita, yang menyelamatkan kita itu sebetulnya bukan imannya itu sendiri,
tetapi objek dari iman itu sendiri. Ya, objek dari iman dalam hal ini adalah Kristus. Iman itu adalah cara kita merespon, ya, bagaimana kita merespon akan karya pembenaran yang sudah dilakukan oleh Kristus. Kita merespon dalam iman, tetapi iman itu sendiri, ya, karena kita iman itu bisa iman kepada sesuatu yang kosong atau iman kepada sesuatu yang betul-betul real dan nyata dan sungguh-sungguh reliable. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara, itu mungkin satu ilustrasi yang bisa menolong kita untuk memahami perbedaan-perbedaan itu tadi. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus memperingatkan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, yang percaya kepada Tuhan, agar mereka jangan membanggakan diri status mereka sebagai orang-orang bersunat yang ada dalam hukum Taurat. Sama halnya, status kita sebagai orang Kristen tidak menjamin keselamatan kita, karena sekali lagi kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman. Jadi, jangan sekedar kita mengatakan kita orang Kristen, ya, lalu kita berpikir kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Karena mungkin belum tentu, Bapak Ibu Saudara. Sama halnya seperti orang Yahudi. Mereka berpikir mungkin karena mereka ada hukum Taurat itu yang menyelamatkan mereka, tetapi sebetulnya bukan. Ya, karena bahkan Abraham sendiri pun dia menerima status sebagai orang yang dibenarkan. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu biarlah kita hidup sebagai orang-orang yang telah dibenarkan sehingga iman dan perbuatan kita menyatakan keselamatan yang Allah berikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk keselamatan yang telah Kau berikan, yang telah Kau nyatakan kepada kami melalui karya Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Kami berdoa ketika kami melihat akan kebenaran firman-Mu ini, kami berdoa kiranya hidup kami ya Tuhan boleh sungguh mencerminkan siapa identitas atau diri kami yang telah Engkau selamatkan. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh menyatakan karya keselamatan Kristus dalam kehidupan kami. Berikan kami anugerah-Mu sekali lagi, kiranya Engkau menopang, memberikan kami kekuatan hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semua, dan kiranya firman yang kita dengar malam hari ini dapat menguatkan iman kita dan juga hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Dengan itu, marilah kita semua menyanyikan lagu yang kedua yang berjudul Bagaikan Bejana Siap Dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu.
bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur saudara kita telah sampai pada kebaktian doa malam yang terakhir pada tahun ini. Dan kita mau terus berdoa syafaat saudara kepada Tuhan. Kita mau berdoa syukur kepada Tuhan atas setiap doa-doa. Sepanjang tahun ini saudara ada banyak pergumulan dan tantangan yang telah kita hadapi. Kita telah berdoa sepanjang tahun ini dan kita bersyukur saudara Tuhan selalu mendengar, mengerti akan keluh kesah kita dan juga Dia menjawab dengan cara yang ajaib dalam doa-doa kita, saudara. Kita mau bersyukur kepada Tuhan akan hal tersebut dan juga kita mau bersyukur saudara atas kasih Tuhan, saudara, yang begitu mengasihi kita seperti Bapa yang kekal yang mengasihi anak-anaknya. Kita bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Oleh karena itu kita mau berdoa syukur kepada Tuhan, bersyukur atas kasih setianya, bersyukur atas setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau berdoa untuk kehidupan pribadi kita. Saudara, bagi saudara yang bekerja, mari kita terus berdoa, terus dalam usaha pekerjaan kita, Tuhan sekali mulai memberkati, pelihara setiap kebutuhan kita. Bagi saudara yang juga kesehatan, kiranya Tuhan terus boleh memelihara kesehatan kita, Tuhan terus menjaga, melindungi kita, dan kehidupan kita, saudara, keluarga kita, kehidupan rumah tangga kita, mari kita membawanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara, kita mau berdoa untuk perlindungan bagi kita dan juga seisi keluarga kita. Doakan saudara, mungkin bagi ada keluarga kita yang ada di sini, ada yang jauh mungkin dengan kita, ada yang berbeda dengan kota, ada juga yang mungkin ada di Indonesia. Kita mau berdoa bagi mereka dan juga doakan bagi iman setiap kita agar kita sepenuhnya percaya dan taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa pribadi.
Mari Bapak Saudara kita mau berdoa bagi setiap jemaat dalam kesibukan, dalam masa Natal dan Tahun Baru, Saudara, ada juga banyak jemaat yang masih begitu sibuk bekerja dalam pekerjaannya. Doakan Tuhan terus berikan kekuatan, berikan kesehatan yang baik bagi setiap kita, bagi setiap jemaat. Yang kedua, Saudara, kita telah mendengar, Saudara, pada minggu lalu bahwa cici dari Ibu Rebecca telah dipanggil ke rumah Bapa. Kita mau berdoa bagi Ibu Rebecca, Tuhan sendiri boleh menghibur dan menguatkan Ibu Rebecca. Mari kita bersama-sama kita membawa pokok doa ini ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk setiap jemaat untuk dapat hadir beribadah secara pada tanggal 25 Desember. Mungkin bisa ada teman-teman, ada yang diajak, ada juga ada yang keluarga diajak. Kita mau berdoa agar sungguh pada tanggal 25 Desember ini mereka dapat merayakan Natal bersama dengan teman dan keluarga pada hari Rabu yang akan datang. Doakan akan hal ini. Dan yang kedua, Saudara, kita mau berdoa di dalam menjelang musim memasuki Natal ini, Saudara. Kita mau berdoa agar keluarga jemaat terus dipenuhi oleh kasih dan juga damai sejahtera, tidak dipenuhi dengan konflik, kebencian. Kita mau berdoa agar setiap jemaat terus memiliki kasih dari Tuhan. Mari kita berdoa akan dua hal ini. Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk ibadah pada hari Minggu. Kita berdoa, kita rindu agar ibadah-ibadah yang ada, agar sungguh boleh memberkati setiap jemaat dan kita boleh dikuatkan kembali untuk semakin dekat kepada Tuhan. Doakan untuk para hamba Tuhan yang melayani pada minggu ini, doakan untuk Ibu Esther, doakan juga untuk Bapak Samuel Tande, doakan persiapan mereka, Tuhan boleh urapi, doakan juga secara seluruh jemaat yang melayani, mereka boleh mengalami Tuhan dan tetap setia. Dan yang kedua, saudara, Natal sudah semakin mendekat, banyak hal yang perlu dipersiapkan. Kita, saudara, harus mendukung mereka dalam doa, dukung panitia, dukung semua, ada drama anak-anak dari Sunday School yang sedang dipersiapkan, susunan acara, ibadah, segala ibadah musik, dan hal-hal lainnya perlu didoakan, saudara. Mari kita mau mendukung, saudara, agar sungguh acara Natal boleh memberkati setiap jemaat. Kita berdoa. Saudara, kita mau berdoa bagi Amerika khususnya. Ada sekolah Kristen, saudara, di Wisconsin, saudara. Sayang, saudara, terjadi penembakan
terjadi di sana dan juga ada yang tewas, saudara, ada yang meninggal. Kita mau berdoa, saudara, bagi keluarga yang berduka pada saat ini. Tuhan sendiri boleh hiburkan dan kuatkan, dan mereka boleh menaruh pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Doakan saudara bagi komunitas yang berdampak, bagi student, bagi anak-anak yang di sana, yang sekolah di sana, bagi orang-orang tua yang mungkin begitu khawatir di mana sekolah di sana, atau mungkin beberapa daerah-daerah lainnya mengalami trauma, mengalami ketakutan. Kita doakan Tuhan sendiri boleh menguatkan, melindungi, campur tangan dalam masa-masa tidak mudah seperti ini. Kita mau berdoa secara keseluruhan, saudara, di Amerika ini untuk keamanan, kesejahteraan, agar sungguh tidak terjadi penembakan-penembakan. Tuhan terus boleh melindungi umatnya dan dijauhkan dari segala kejahatan. Kita mau berdoa bagi Amerika. Saudara, yang terakhir kita mau berdoa bagi dunia ini. Kita mau berdoa, saudara, bagi orang-orang Kristen yang berada di dunia ini, yang berbagai macam latar belakang, ada di kota besar, ada di kota kecil, dari berbagai macam bangsa dan bahasa, saudara. Saudara, mereka akan merayakan pada Natal pada tahun ini. Kita doakan agar sungguh mereka dapat merayakan penuh sukacita dan rasa aman. Mungkin ada juga bagi mereka yang orang-orang Kristen yang dalam penganiayaan, yang begitu sulit untuk dapat merayakan Natal. Doakan agar sungguh Tuhan sering boleh hadir, menyertai mereka, dan mereka boleh merasakan sukacita Natal, dan mereka boleh dikuatkan kembali, diingatkan akan kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau berdoa bagi dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami boleh berdoa, pergumulan pribadi kami, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk gereja, berdoa bagi Amerika dan dunia. Kami mau serahkan seluruh pergumulan-pergumulan kami, tantangan yang kami hadapi, hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami dapat mempunyai Tuhan yang mendengar seluruh keluh kesah kami, Tuhan yang selalu senantiasa bersama dengan kami, Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami. Ajar kami terus ya Tuhan untuk selalu melihat kepadamu, menghadapkan wajah kami kepadamu, dan selalu percaya dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan atas hari ini, kami boleh bersama-sama berdoa syafaat kepadamu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, marilah kita mengakhiri kebaktian doa malam hari ini dengan menyanyikan lagu yang terakhir atau lagu yang ketiga yang berjudul Sebab Dia Hidup.
Allah. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku. Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara, mari kita menerima berkat. Kiranya kasih anugerah dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengambil waktu teduh, saudara. Bapak Ibu Saudara, pada hari Rabu yang akan datang kita akan merayakan Natal bersama, Saudara. Jam 10 pagi di gereja yang ada di Rosemead, Saudara. Saudara bisa ajak teman-teman dan keluarga. Ini adalah hari libur, Saudara, di Amerika, dan kita bisa ajak mereka untuk dapat menghadiri dalam kebaktian ibadah Natal pada tahun ini, Saudara. Saudara, dan juga minggu depan pada tanggal 25 Desember adalah hari Rabu, tidak ada kebaktian doa. Dan juga pada tanggal 1 Januari, Saudara, itu juga kita ada kebaktian pada paginya dan kita tidak ada kebaktian doa. Jadi selama 2 minggu ke depan ini tidak akan ada kebaktian doa. Dan kita akan bertemu kembali, Saudara, pada tanggal 8 Januari kebaktian doanya. Baik, Saudara, demikian pengumuman. Sampai ketemu pada hari Minggu, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.